dengan materi pengantar ilmu hadis. Nah, sebelum kami melanjutkan untuk membahas materi satu persatu, perkenalkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing, dimulai dari saya sendiri. Perkenalkan, nama saya adalah Rahmat Syawal sebagai ketua kelompok dengan NIM 2025 01 01 023. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bakar Syahir, NIM 2025 01 01 005. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firman Nasdiki dengan NIM 2025 02 01 01 014. Baik, itulah perkenalan dari kelompok kami. Selanjutnya, kami akan membahas materi satu persatu dari anggota kelompok kami. Langsung saja, saya akan menjelaskan tentang materi yang pertama, yaitu pengertian hadis secara bahasa atau etimologi. Nah, secara etimologi, kata hadis berasal dari bahasa Arab, yaitu al-hadis, yang merupakan masdar dari kata hadisa yuhaddisu tahdisan, yang berarti sesuatu yang baru atau pembicaraan. Menurut Syotari tahun 2021, dalam pengertian bahasa Arab klasik, kata hadis digunakan untuk menunjukkan segala sesuatu yang bersifat baru, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun keadaan. Dari segi morfologi, kata hadis juga dapat berarti kabar atau berita, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, yaitu Quran Surat Toha ayat 9 yang artinya, dan apakah telah sampai kepadamu hadis atau berita tentang Musa. Yang kedua, pengertian hadis secara istilah atau terminologi. Dalam terminologi ilmu hadis, para ulama memberikan definisi yang beragam namun memiliki substansi yang sama menurut Munawir tahun 2020. Hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, sifat fisik maupun sifat akhlak. Baik, saya akan menjelaskan poin kedua, yaitu hadis menurut etimologi dan terminologi. Hadis secara etimologi berasal dari bahasa Arab sunnah, yang berasal dari akar kata sanna yasinnu sunnatan, yang berarti jalan, aturan, dan kebiasaan. Secara terminologi ilmu hadis, sunnah memiliki pengertian yang identik dengan kata hadis. Menurut Suryadi, sunnah adalah segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad SAW berupa perkataan, perbuatan, maupun sifat-sifatnya. Saya akan menjelaskan poin ketiga, yaitu pengertian khobar. Khobar adalah berita atau informasi yang disampaikan dari seseorang kepada orang lain. Dalam terminologi hadis, khobar memiliki 3 pengertian utama. 1. Yang berarti sama dengan hadis. 2. Berita yang disandarkan selain kepada Nabi, yaitu sahabat dan tabi'in, atau segala sesuatu yang diriwayatkan kepada Nabi, sahabat, maupun generasi setelahnya. Poin yang keempat, pengertian asar. Asar secara bahasa berasal dari kata asar, yang berarti bekas, jejak, atau pengaruh. Menurut Sembula di tahun 2021, dalam penggunaan bahasa Arab, asar digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang tersisa atau tertinggal dari sesuatu yang lain. Untuk secara istilah, dalam istilah ilmu hadis, asar didefinisikan sebagai segala riwayat yang dinukilkan dari sahabat Nabi atau tabi'in, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan mereka.
khusus bersumber dari Nabi Muhammad SAW mencakup segala sesuatu yang disandarkan kepada beliau. Bentuk sunnah dalam ilmu hadis identik dengan hadis, tetapi dalam fikih lebih spesifik merujuk pada praktik dan ajaran Nabi yang dianjurkan untuk diikuti. Sementara khabar menurut sebagian ulama sama dengan hadis, tapi menurut ulama-ulama di Irak lebih luas mencakup riwayat dari Nabi, sahabat, dan tabi'in. Nah, yang terakhir adalah asar, khusus merujuk pada riwayat dari sahabat dan tabi'in, tidak termasuk riwayat dari Nabi. Baik, saya akan membahas poin yang keenam, yaitu perbedaan Al-Quran, hadis nabawi, dan hadis qudsi. Yang pertama, Al-Quran, namun datang dari Allah, disampaikan Jibril, dan dibacanya ibadah. Yang kedua, hadis qudsi, nama dari Allah, sama dari Nabi, dan dari tidak khusus, ibadah khusus. Yang ketiga, hadis nabawi, namun dan makna dari Nabi, ialah berucapan bukan tidak khusus. Baik, itulah hasil pemaparan dari materi kelompok 1 yang berjudul pengantar ilmu hadis. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan dengan sebanyak-banyaknya. Kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalam.